Shalom dan selamat datang ke ibadah raya online BM Press Valley. Apa kabar jemaat Tuhan yang sedang menonton? Saya berharap semua tetap sehat dan bersukacita di mana saja Anda berada. Jadi sebelum kita mulakan, saya akan memimpin Anda semua dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami terima kasih Tuhan atas hari yang cukup indah dan sungguh mulia ini yang Kau telah kurniakan kepada kami Tuhan. Kau telah memberi kami nafas yang baru Tuhan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yesus, kami berdoa agar Engkau sertai ibadah raya online kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, di dalam nama-Mu Yesus. Serahkan doa ini Tuhan kepada tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Ya jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan Raja kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Di sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku
bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Tuhan sempurna. Kau telah mati gantikan hidupku. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada setiap pribadi kita, dan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Dan saya doakan setiap pribadi mereka diberkati oleh Tuhan lewat daripada apa yang mereka lakukan untuk mempersiapkan setiap pribadi kita, ya, setiap minggu, ya. Puji Tuhan, pada hari ini saya ingin kongsikan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita
sama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau Yesus, yang menjadi Bapa dan Tuhan kami, yang seringkali ada di saat kami berduka cita maupun di saat kami bersuka cita. Dari hari ke hari yang kami lalui, Engkau ada. Pada hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami hidup, dan kami berdoa ya Tuhan pada saat pagi hari ini, di saat kami berkongsi, belajar tentang firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau ambil alih setiap kata-kata, bahkan biarlah hamba-Mu ini menjadi penyambung lidah bagi-Mu, agar setiap kata-kata yang disampaikan memberkati sidang Jumat yang melihat yang ada pada hari ini. Tuhan, Engkau turut bekerja agar kami mengerti apa isi hati membuat kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Kejadian 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Tajuk besar di situ adalah Yusuf dijual ke tanah Mesir. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang ke Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar kisah Yusuf, dan kita tahu bahwa Yusuf anak kepada Yakub yang dilahirkan oleh Rahel, dan Yakub sangat menyayangi Yusuf, dan sehingga saudara-saudaranya lain iri hati kepada Yusuf. Dan berdasarkan firman Tuhan ini kita lihat sehingga Yusuf dijual ke Mesir, dan dia menjadi, kemudian Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 penting di Mesir. Dan dia pada saat itu melalui banyak proses, dan kita lihat di dalam ayat yang ke-23 ini, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Dan pertama, mimpi Yusuf adalah tentang berkas-bekas gandum. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 37, ya, berkas-bekas gandum Yusuf berdiri tegak, lalu datanglah bekas-bekas gandum, ya, saudara-saudaranya yang lain, dan sujud menyembah bekas-bekas gandum Yusuf. Dan yang kedua, Yusuf memimpi tentang matahari, bulan, dan bintang, dan 11 bintang itu menyembah kepada Yusuf. Dan ini membuatkan saudara-saudaranya membenci Yusuf, sehingga puncak daripada kebencian saudara-saudaranya, Yusuf pada saat itu diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan kambing domba. Setelah bertemu dengan saudaranya, singkat cerita, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Dan di Mesir
dia dibeli oleh seorang kepala pengawal istana yang bernama Potifar. Yusuf diberkati oleh Tuhan, ya, sehingga dia menjadi kesayangan di rumah Potifar dan dia diberi kepercayaan untuk menguruskan segala yang ada di rumah Potifar, ya. Namun itu bukan berarti bahwa kehidupan Yusuf tanpa masalah, ya. Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia mendapat kepercayaan di dalam penjara, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi penjaga di penjara. Dan selama beberapa tahun berada di penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti yang masing-masingnya mendapat sebuah mimpi, ya. Mimpi mereka diartikan tepat sekali oleh Yusuf, dan singkat cerita, juru minum raja dikembalikan ke jabatannya semula, tetapi juru roti dihukum mati sesuai dengan tafsiran mimpi yang Yusuf sampaikan, ya. Sesudah bertahun lamanya Fir'aun bermimpi dan mempertanyakan apakah mimpi tersebut bukan juru jual tetapi juru minum teringat akan Yusuf, ya, dan dia sampaikan kepada raja bahwa Yusuf seorang yang boleh menafsir mimpi. Kemudian Fir'aun memanggil Yusuf dan Yusuf berhasil mentafsirkan mimpi sang raja, dan setelah akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Dan ketika Fir'aun mendengarkan bahwa saudara-saudara Yusuf datang, ia meminta agar mereka semua dan juga Yakub babak kepada Yusuf untuk berpindah ke Mesir dan memberi hadiah tanah yang paling bagus. Dan itu singkat cerita Yusuf, ya, bagaimana dia menjadi orang yang kedua paling penting di Mesir. Dan pada hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan yang saya akan rangkumkan dan mengambil satu tema, yaitu proses bukan protes. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita protes sama Tuhan, seringkali kita mengeluh sama Tuhan, bahkan kadang-kadang kita membenci Tuhan. Kita tidak senang dengan keadaan hidup kita. Kita mengeluh sama Tuhan, Tuhan kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu dalam hidup saya, kenapa saya tidak seperti orang lain, kenapa saya dihina, dipandang rendah, bahkan dipermalukan. Dan seringkali pertanyaan itu terjadi dalam hidup kita. Lewat daripada firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana proses itu mengubah kehidupan Yusuf, sehingga, ya, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai 21, Yusuf lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Itu yang terjadi di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21 kita lihat. Sehingga Yusuf mampu berkata begitu. Walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf, ya, tetapi Yusuf berkata, Tuhan mereka-rekakannya
untuk kebaikan. Dan kita melihat proses yang dilalui oleh Yusuf. Di rumah bapaknya Yakub, Yusuf diagung-agungkan. Di rumah bapaknya Yakub, Yusuf diberi segala sesuatu yang bapaknya miliki. Di rumah bapaknya Yakub, Yusuf diberi jubah maha agung, jubah maha indah, di dalam ayat yang pasal ke-37, Kejadian 37, Yakub memberi jubah maha indah. Itu yang dipakai oleh Yusuf hari-hari, dan sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan kalau kita lihat, jubah maha indah ini melambangkan segala kemewahan Yusuf, segala yang ada pada Yakub. Yakub merupakan orang yang kaya, diberikan kepada Yusuf. Namun berbeza dengan apa yang ingin direncanakan oleh Tuhan di dalam hidup Yusuf. Tuhan ingin memberikan jubah indah, jubah maha indah kepada Yusuf. Ingin memakaikan jubah maha indah. Kalau kita lihat jubah maha indah ini, kalau yang diberikan oleh manusia itu berarti segala kemewahan, pangkat, darjat, dan segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini untuk kesenangan, Namun Tuhan ingin memakai Yusuf bukan setakat dia menjadi kesayangan ayahnya, namun Tuhan ingin Yusuf disayang menjadi anak kesayangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana keadaan kita pada hari ini? Apakah kita kesayangan Tuhan, Bagaimana hidup yang kita lalui pada saat ini? Kita harus, kalau kita datang pada Tuhan, kita harus menanggalkan jubah maha indah yang diberikan dunia kepada kita. Kita datang kepada Tuhan dengan jubah penyembahan. Apa artinya jubah maha indah ini? Sinonim jubah maha indah ini, segala kekayaan, segala pangkat dan darjat yang kita terima di dunia ini. Apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mau melihat apa yang diberikan dunia itu kepada kita. Suatu hari nanti kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mati, dan kita akan datang kepada Tuhan tanpa kita membawa apa-apa pun. Kita lahir ke dunia tanpa apa-apa pun, kita tidak punya apa-apa di saat kita datang ke dunia ini, dan kita kembali, dan kita juga tidak membawa uang, kita tidak membawa pangkat apabila kita datang kepada Tuhan, Dan dalam Kejadian 23 ini, proses yang harus Yusuf lalui adalah dia harus menanggalkan jubah maha indah ini, Dia harus merendahkan diri, dia harus menyingkirkan kesombongan di dalam hatinya, segala kemewahan. Itu proses yang harus dilalui oleh Yusuf. Dan kemudian dia dilemparkan ke dalam sumur yang kosong dan sumur yang kering ini melambangkan arti kehidupan kita, Kita harus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Di saat kita lemah, di saat kita jatuh, bahkan di saat kita tidak berdaya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan hati kita, memperlengkapkan hati kita dengan firman Tuhan. Di saat hati kita kosong, kita membaca firman Tuhan, kita belajar memuji menyembah Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bukan mengeluh, kita bukan protes sama Tuhan, tetapi kita membawa pujian penyembahan kita sebagai isi hati kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Yusuf
dijual, bermaksud Yusuf tidak memiliki apa-apa lagi, ya. Yusuf dipermalukan, dia ditelanjangi, ya. Dia tidak memakai jubah maha indahnya lagi, namun dia dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Pada saat itu, saudara, saya memikirkan bahwa Yusuf hanya mampu untuk menangis. Mungkin dia terluka, mungkin hatinya disakiti. Memang, ya, Bapak Ibu Saudara, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dan Yusuf tidak berkata apa-apa pun, ya, tentang saudara-saudaranya di dalam firman Tuhan, ya. Namun dia harus melalui proses itu. Yang ketiga, dia dijual sebagai seorang budak. Taraf hidup Yusuf pada masa itu direndahkan, namun Tuhan membawa Yusuf dari suatu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari suatu peristiwa kepada peristiwa yang lain, sehingga dia menjadi seorang pemimpin, orang nomor 2 selepas Fir'aun, ya. Itu yang Yusuf lakukan. Hidup Yusuf dipulihkan melalui proses, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga kita harus melalui proses. Seberat apapun yang kita alami, kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan sehingga kita lihat kehidupan Yusuf, dia memiliki karakter, yaitu yang pertama, dia takut akan Tuhan, ya. Di saat dia berada di rumah Potifar, ya, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang telah diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang pertama, kita belajar tentang karakter Yusuf. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Meskipun di rumah Potifar, istri Potifar menggoda Yusuf, Yusuf mengerti bahwa ia berdosa jika menuruti keinginan istri Potifar, ya. Dan bahkan bukan tentang apa yang difikirkan oleh Potifar terhadap dia, dan bukan juga tentang nasib pekerjaannya, dan bukan tentang apa yang dipikirkan oleh manusia dan banyak orang. Tetapi Yusuf memikirkan tentang Tuhan. Sekiranya dia melakukan perzinaan bersama dengan istri Potifar, dia berdosa terhadap Tuhan. Itu merupakan karakter paling penting yang Yusuf miliki, yaitu takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, apapun yang kita lakukan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, karakter Yusuf. Yusuf adalah seorang yang pengasih dan pengampun, ya. Dan kita lihat daripada pasal yang ke-37 sehingga pasal yang ke-50, kita melihat peristiwa demi peristiwa yang Yusuf alami sehingga membuatkan dia dewasa. Dewasa secara apa itu, saudara? Ya, dewasa dari segi kerohanian, kedewasaan dari segi pemikirannya, ya. Dan kita mengerti bahwa di dalam kisah Yusuf ini betapa kejinya saudara-saudaranya, apa yang dilakukan oleh saudaranya terhadap Yusuf, dan bahkan mereka tidak mau tahu kabar di mana Yusuf. Bahkan mereka melupakan Yusuf. Yusuf dengan posisinya sebagai orang kedua di Mesir, tentu dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, ya. Namun karakter Yusuf di dalam Alkitab ini, kita belajar Yusuf adalah penuh kasih dan dia mengampuni.
dan dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan di di pasal yang ke-50 kita melihat Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya setelah kematian Yakub. Dan yang ketiga, kita belajar karakter Yusuf. Yusuf adalah seorang yang bertanggung jawab. Apapun yang ditugaskan kepada Yusuf, dia melakukannya dengan bertanggung jawab. Semasa Yusuf berada di rumah Potifar, Yusuf menjadi kepala rumah tangga, ya. Dan walaupun dia dikhianati oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke dalam tahanan, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, ya. Dan Yusuf kemudiannya diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan menjadi kepala penjara. Bahkan lanjut lagi, dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua paling penting di Mesir. Kita lihat dalam kejadian ini, Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa saja mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa saja mengubah segala sesuatu yang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kita lihat kehidupan kita hari ini, banyak cabaran dengan norma yang baru. Mungkin kita tidak punya uang, mungkin bapak ibu kita meninggal, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit. Itu hanya sementara, saudara. Biar pada hari ini kita berpegang kepada firman Tuhan yang mengajar kita, yang mendorong kita. Yang terakhir tentang karakter Yusuf adalah Yusuf seorang yang rendah hati, ya. Ketika Yusuf di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-16, Yusuf menyahut Fir'aun. Dia berkata kepada Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Yusuf tidak sombong, Yusuf tidak angkuh, ya, karena dia telah melalui banyak proses sehingga dia boleh berkata seperti itu, ya. Di dalam kejadian ini kita melihat pekerjaan Yusuf selalunya dianggap baik, ya. Ia dipercayakan dengan segala sesuatu dan bahkan dia menafsir mimpi Fir'aun, ya. Namun itu tidak membuat Yusuf menjadi sombong, ya, dan berpikir bahwa ia dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menggunakan kekuatan diri kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa kita bersandar kepada Tuhan, ya. Dan firman Tuhan ini terus mengingat kita agar apapun yang kita lakukan, kita harus bersandar kepada Tuhan, ya. Dan sehingga di ayat yang Kejadian 50 ayat yang ke-15 sehingga 21, Yusuf mampu untuk meyakinkan saudara-saudaranya. Dan walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, bahkan jauh lebih yang Dia akan lakukan daripada apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berakhir sampai di sini. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapak Surgawi yang kami muliakan, yang kami kenal, dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kesempatan di mana kami dapat belajar tentang karakter Yusuf, bagaimana proses-proses yang harus dilalui oleh Yusuf sehingga dia menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Tuhan, ajar kami untuk tidak protes, ajar kami Tuhan untuk tidak mengeluh sama Tuhan, ajar kami tidak untuk marah sama Tuhan dengan segala keadaan yang kami hadapi,
Kami tahu hidup kami ini harus melalui proses demi proses. Engkau ingin mengubah hidup kami, bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Dan kami percaya rencana-rencanamu indah dalam hidup kami. Rencanamu tepat pada masanya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau lakukan. Apapun yang kami alami pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa khusus pada saat ini bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, di mana saja mereka berada. Tangan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Tangan Tuhan akan mentahirkan hidup mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun cobaan, apapun halangan, apapun yang merintangi hidup kami angkatkan semuanya itu dalam nama Yesus. Karena Allah kami Allah yang agung, Allah kami Allah yang luar biasa. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, lindungi kami dari hari ke hari yang kami lalui. Jadilah tiang awan di waktu siang, bahkan tiang api di waktu malam dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami seumur hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya katakan amin. Sekian saja firman Tuhan pada minggu ini. Jumpa di masa yang akan datang. Tuhan memberkati.